Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi hari ini bersama saya Yolania Alifa dalam Sumbar Rancabana. Nah, pada hari Kamis ini kita edisi khusus dengan tema Ketika Politeknik Negeri Padang Menjadi Incaran. Sudah hadir bersama kita ketiga narasumber pada pagi hari ini. Itu yang pertama ada Bapak Surfayonri sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya, sehat baik, ya? Baik. Oke, kemudian ada Bapak Yuhafizar atau Pak Epi, Kepala P3M PNP ya Pak ya? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan kemudian pemirsa ada Sofyan Fidi, salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang sendiri. Assalamualaikum Fidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua kali ya kita Kedua ketemu kali, ya, Kak. sudah bincang-bincang sebelumnya gitu Benar, kan. ya. Salah satu mahasiswa berprestasi juga ya Pak ya dari Alhamdulillah. Politeknik Negeri Padang Iya. gitu. Oke pemirsa Panel TV, kita akan bincang-bincang pagi hari ini terkait dengan Politeknik Negeri Padang yang semakin menjadi incaran para mahasiswa untuk berkuliah di Politeknik Negeri Padang ini sendiri. Nah, sebelumnya nih Pak, kita mau tanya dulu itu sejarah dari Politeknik Negeri Padang ini sendiri, itu gimana Pak? Jadi begini, Politeknik Negeri Padang itu berdiri pada tahun 1987. Awalnya itu namanya Politeknik Engineering Universitas Andalas. Jadi Politeknik Negeri Padang ini dilahirkan oleh Universitas Andalas. Karena ini beberapa politeknik di Indonesia itu di kelahirannya itu mengacu ke perguruan tinggi induk seperti Politeknik Negeri Padang itu dari Universitas Andalas. Setelah itu Politeknik Negeri Medan itu di bawah USU, Politeknik Sriwijaya Palembang itu di bawah Unsri, dan begitu juga seperti di beberapa politeknik di Jawa. Nah, SK kita itu pada tahun 1985, tapi kita mulai beroperasi itu pada tahun 1987. Nah, di saat berdiri itu kita hanya keteknikan, jadi program studinya atau jurusan itu hanya ada engineering. Dan setelah itu pada tahun 92 kita berganti nama, terjadi perubahan. Waktu itu namanya Politeknik Teknologi Universitas Andalas, dan di situ ada penggabungan beberapa jurusan, itu ada di Teknik Listrik dan Elektronika Telekomunikasi, itu digabung menjadi jurusan elektro. Nah, di waktu itu jurusan yang ada itu ada teknik sipil, teknik mesin, sama teknik elektro. Nah, pada tahun 97 berdasarkan permintaan dari masyarakat dan perkembangan, kita buka program tata niaga. Jadi kalau yang dulu rekayasa, tahun 97 kita buka tata niaga dengan jurusan akuntansi dan jurusan administrasi niaga. Nah, di situ terus berkembang, dan pada tahun 2014 kita mandiri, memisahkan diri dari Universitas Andalas, dan itu adalah tuntutan dari undang-undang bahwa perguruan tinggi itu adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Jadi pada tahun 2014 kita seluruhnya terpisah dari Universitas Andalas dan kita punya satker sendiri gitu. Oke, saya juga pernah baca pas awal-awal itu namanya dua ya, Politeknik Universitas Andalas satu sama Politeknik Negeri Padang gitu loh. Pada saat itu yang membedakan keduanya gimana? Sebetulnya bukan namanya dua gitu loh. Tapi? Cuman begini, di saat berdiri itu kita namanya Politeknik Engineering Universitas Andalas gitu loh. Nah, yang full kita Politeknik Negeri Padang itu 2014. Ya. Nah, apakah tidak takut bersaing dengan salah satu universitas terbesar di Padang dengan nama Politeknik Negeri Padang, Pak? Sebetulnya Universitas Andalas, terus Universitas Negeri Padang, terus Politeknik Negeri Padang, kita sebetulnya sudah mempunyai satu segmen tersendiri gitu. Artinya Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang. Nah, sementara kita Politeknik ini adalah di jalur vokasi. Jadi segmen pasar kita itu sudah jelas. Jadi Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang itu bukan kompetitornya Politeknik. Jadi kita sudah punya jalur sendiri-sendiri gitu loh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebetulnya dengan kita dilahirkan di bawah Universitas Andalas, itu sangat banyak sekali membawa manfaat kepada Politeknik Negeri Padang, terutama dalam hal masalah kepercayaan masyarakat. Karena kita memang dilahirkan oleh orang tua yang sudah sangat berpengalaman. Nah, terus juga dengan kita singkat Politeknik Negeri Padang menjadi PNP, kita juga memperoleh manfaat dari Universitas Negeri Padang yang sudah begitu besar gitu. Karena kenapa? Dua perguruan tinggi yang besar ini, Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang, itu adalah perguruan tinggi yang terakreditasi A di antara beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi kita sangat diuntungkan dengan ini.
Dan kalau seandainya kita berkompetisi tidak, karena kita ada di jalur vokasi. Sudah ada jalur masing-masing gitu lah. Sudah ada. Nah, Ini kan jalur vokasi untuk mempersiapkan para lulusannya agar Siap matang kerja. lah, matang Ya. siap kerja di dunia kerja gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh PNPS sendiri agar mereka benar-benar mumpuni untuk nanti dilepas di dunia pekerjaan itu seperti apa Pak Epi? Ya, jadi kita di Politeknik Negeri Padang itu di samping kurikulum kita, Pak. Jadi kurikulum kita itu 60% itu praktek. Ya. Jadi memang kita mengharapkan lulusan kita itu siap terjun ke lapangan ya. Jadi beda kita dengan yang tadi sampaikan Pak Direktur tadi itu dengan UNP, dengan Universitas Andalas itu di segi kurikulum gitu. Kita 60-70% lah itu adalah praktek gitu. Dan itu yang kita tekankan di setiap materi kurikulum di apapun di prodinya gitu. Dan di samping itu juga kita selalu ada namanya PKM untuk kewirausahaan. Ini juga membantu untuk bagaimana mahasiswa itu setelah tamat itu dia siap untuk masuk ke dunia kerja gitu. Oke. Dan untuk PKM sendiri ini memang diwajibkan seluruh mahasiswa ikut atau bagaimana itu untuk prosedurnya gitu? Ya kalau dari segi diktinya kita mengusulkan proposal. Jadi kita melewati berbagai, artinya mahasiswa-mahasiswa kita ini kita siapkan untuk ikut di kompetisi tingkat nasional gitu. ya. Oke. Nah di samping itu kita di Politeknik PKM itu ada juga pekan kreatif mahasiswa gitu. Iya. Jadi setelah habis ujian tengah semester, ada 1 minggu waktu yang kita sediakan kepada mahasiswa kita tuh untuk mereka berkreasi gitu. Entah itu apa kegiatan yang sifatnya bisa kewirausahaan, bisa potensi-potensi yang selama ini teknologi tepat guna, itu momen mereka gitu. Jadi 1 minggu itu mereka silakan berkreativitas. Kita berikan waktu kesempatan untuk mereka untuk itu gitu. Itu unjuk boleh mahasiswa gitu. Dan kegiatan untuk PKM ini sendiri yang biasa dilakukan oleh mahasiswa itu meliputi seperti apa saja Pak? Jadi begini, saya jawab pertanyaan yang pertama tadi ya, artinya bagaimana kita mempersiapkan. Sebetulnya Politeknik ini unik gitu. Ya. Di saat mereka itu mahasiswa itu masuk, kita sudah setting mahasiswa ini memang mempunyai karakter yang kuat gitu loh. Jadi kita ada pendidikan dasar kedisiplinan atau yang sekarang ini disebut dengan bela negara gitu loh. Jadi sebelum mereka itu masuk ke kampus, kita masukkan ke barak militer dulu. Jadi kita bentuk karakter mereka itu, dan itu kita kerjasama dengan Secatabir Indam 1 Bukit Barisan. Jadi 1 minggu mereka itu selesai, itu nanti baru ada pembekalan di kampus. Nah, ini nanti akan terpakai bagi mereka selama mereka itu tuh melakukan proses pendidikan dan pembelajaran di kampus gitu loh. Jadi di Politeknik Negeri Padang itu sebelum mahasiswa praktek mereka itu apel dulu, berdoa dulu gitu loh. Jadi tidak masuk seperti biasa saja. Jadi setelah itu dalam tugas-tugas juga seperti itu. Tugas-tugas itu banyak karena nanti lulusan Politeknik ini harus hands on. Artinya dia harus terampil gitu. Dan begitu juga dalam menghadapi mesin-mesin, kita kan menggunakan peralatan-peralatan yang menggunakan tegangan listrik yang tinggi, setelah itu peralatan-peralatan tajam gitu loh kan. Jadi masalah kedisiplinan ini juga menjadi suatu hal yang menjadi target bagi kami gitu loh. Jadi kalau seandainya mahasiswa kita tidak disiplin, kita akan kembalikan ke orang tua, drop out dia. Begitu juga dalam hal masalah kehadiran gitu ya. Nah, terus juga di dalam aktivitas-aktivitas yang sudah disampaikan itu tadi, kita menyediakan ruang bagi mahasiswa 1 minggu yang kita sebut dengan Pekan Kreativitas Mahasiswa. Dan ini satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menempatkan Pekan Kreativitas Mahasiswa ini masuk dalam kalender akademik. Jadi 16 kali pertemuan kita dalam 1 semester, 1 minggu itu adalah harinya mahasiswa. Nah, harinya mahasiswa itu seluruh unit kegiatan mahasiswa itu dihandle oleh BEM. Seluruh unit kegiatan mahasiswa itu tuh mengadakan kegiatan. Kegiatan itu bisa pertandingan olahraga, seminar, pelatihan, pameran, apa semua gitu loh. Itu dihandle semua oleh mahasiswa. Kita pembimbing bisa jadi narasumber, jadi pendamping gitu ya, dosen-dosen ya, jadi pembimbing, pendamping apa semua gitu loh. Jadi kita berikan space kepada mahasiswa seperti itu. Oke, berarti kita memang dari pihak PNP sendiri memang memberikan lahan ya untuk mahasiswa berkreativitas seperti itu ya. Ruang Pak, dan waktu istilahnya. Ruang dan waktu istilahnya. Dan kalau Vidi sendiri nih sebagai mahasiswa gitu loh, kegiatan seperti apa yang Vidi lakukan untuk ikut dalam PKM ini gitu loh? Ya, kalau untuk PKM sangat banyak ya, karena di Politeknik Padang tuh bermacam-macam ya, ada ormawa-ormawanya gitu kan. Dan setiap ormawa itu pasti membuat suatu event yang unik. Kalau Vidi waktu itu di jurusan bahasa Inggris tuh bikin sebuah event yang berhubungan dengan bahasa Inggris seperti lomba translation, lomba speech, dan itu untuk adik-adik SMA. Nanti itu juga sebagai bagian promosi juga untuk ada SMK atau SMA untuk mengenal Politeknik di Padang gitu.
Oke. Iya. Dan yang Vidi rasakan sendiri nih sebagai mahasiswa di mana pihak perguruan tinggi sudah menyediakan ruang dan waktu ya Pak ya, ruang dan waktu gitu. Yang Vidi rasakan sebagai mahasiswa sudah diberikan ini seperti apa? Vidi rasa itu sangat bangga sekali ya, sangat senang karena ya di Politeknik Padang ini berbeda lah dengan yang lain kan, karena selain kita diberi waktu dan ruang, kita juga bisa berkarya, kita juga bisa mengupgrade diri kita untuk lebih baik. Seperti Vidi kan hobinya di bidang entrepreneur ya, wirausaha. Di sana juga ada yang bagiannya mengenai entrepreneur juga. Banyak sekali, jadi Vidi rasa sangat senang sekali dan bangga sekali dengan Politeknik di Padang. Oke. Iya. Di sebelumnya kan kita juga sudah Iya. pernah berbicara Bincang-bincang. soal ini gitu, Iya, usaha di mana Vidi mempunyai beberapa usaha gitu. Sate salah satunya ya. Iya, Sekarang masih? Sekarang masih. Oke. Ya agak. Bagaimana gitu Pak dari pihak perguruan tinggi sendiri melihat salah satu ya, ini kan salah satu ya dari sekian banyak mahasiswanya yang sudah mempunyai usaha di mana dia masih kuliah gitu loh Pak. Itu gimana Pak? Kita support, kita sangat support ya. Justru si Vidi ini kita harapkan bisa memberikan pengaruh kepada teman-temannya gitu loh. Jadi dalam arti kata memang kepada mahasiswa kita harapkan mereka itu yang pertama sekali itu adalah mempunyai karakter jiwa kewirausahaan. Ini penting. Walaupun nanti mereka itu akan berwirausaha atau tidak, tapi yang penting karakternya dulu gitu loh. Nah ini salah satunya. Nah kebetulan si Vidi salah satu dari mahasiswa kita yang multi talent lah kalau seandainya saya sebut ya, di samping dia sebagai motivator juga bagi teman-temannya, terus dia juga punya usaha sendiri dan kebetulan juga jurusannya itu di bahasa Inggris dan beliau juga terampil di masalah broadcast dengan teman-temannya gitu loh. Jadi ya kita memberikan kesempatan lah kepada mahasiswa-mahasiswa dan kita selalu mendorong mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepada wirausahaan dan kita juga sediakan dananya. Jadi kita sediakan dananya gitu loh. Di samping mereka itu kita latih untuk memperoleh hibah kompetisi yang secara nasional. Setelah itu nanti di lokal juga di Politeknik kita juga mengalokasikan dana untuk mereka itu memulai usaha. Oke. Dan kalau dari pihak Politeknik sendiri itu pernah kan memberikan ruang untuk mahasiswa sendiri gitu loh, di luar dari yang 1 minggu tadi gitu loh Pak. Adakah menyediakan waktu luar dari yang 1 minggu tadi? Ada. Jadi begini, kita mengadakan pelatihan, adakan workshop untuk semua, terutama untuk masalah kewirausahaan dan juga motivasi yang lain. Nah setelah itu nanti itu tingkat politeknik ya. Di masing-masing jurusan atau program studi itu sudah ada program-program tersendiri yang dilakukan oleh ketua program studi dan ketua jurusan terkait dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa ini. Karena kenapa? Ini penting gitu loh. Ini penting karena sebagai mahasiswa politeknik dengan kesibukan jadwal kuliah yang banyak, mereka itu memang harus diberikan sesuatu aktivitas-aktivitas lain di luar beban kuliahnya. Di luar beban kuliahnya supaya nanti soft skill-nya juga terbentuk gitu loh. Karakternya itu juga terbentuk. Jadi kita harapkan nanti kepada mahasiswa itu kalau seandainya dia seorang jurusan teknik mesin, kita berharap sih mahasiswa itu tidak hanya mengetahui masalah teknik mesin gitu. Tapi bagaimana mereka itu memaintain dirinya, memanage dirinya, itu juga menjadi suatu hal yang penting. Ya, jadi karakter itu yang selalu kita tumbuhkan di kampus kita. Oke. Nah, Pak Yandri sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yandri tadi, kita ada sistem kayak militer gitu ya Pak ya? Diksar ya, Iya. Diksar. Itu tujuan dari Politeknik sendiri menerapkan sistem seperti itu, tujuannya apa? Yang paling mendasar sebenarnya kedisiplinan mahasiswa ini sebenarnya. Jadi bagaimana mereka nanti begitu sudah mengikuti proses ini, mereka di kampus itu betul-betul menerapkan jiwa disiplin. Karena itu akan membentuk watak atau karakter mereka nanti gitu. Dan yang memang yang paling susah itu sebenarnya membentuk karakter gitu. Nah itu mungkin beda kita dengan yang lain gitu. Jadi mungkin yang salah satunya mungkin kita Pak Direktur yang memulai untuk dulu orang kita udah dari gitu. tahun 1987. Udah lama ya Pak Ya, udah 87 dan itu kita pertahankan. Memang dulu pada tahun 1998 waktu reformasi itu sempat terhenti. Nah, setelah itu di tahun 2000-an itu ada masukan dari beberapa industri yang datang ke kampus untuk memberikan masukan masalah kedisiplinan dari lulusan kita, sehingga kita mengambil keputusan waktu itu pendidikan dasar kedisiplinan ini harus kita adakan lagi gitu. Dan dari tahun 2001 itu sampai sekarang itu tetap kita adakan. Dan sekarang kita ini juga karena kan program dari pemerintah juga kan sekarang masalah bela negara kan. Sebetulnya sebelum bela negara ini ada, kita juga sudah melakukan gitu loh. Nah alhamdulillah kemarin
beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah Politeknik Negeri Padang mendapat penghargaan dari Kementerian Pertahanan sebagai perguruan tinggi yang sudah menerapkan bela negara. Bela negara seperti Bela ini. negara. Dan kapan mahasiswa dikatakan bisa gitu loh untuk melakukan mendapatkan apa namanya sistem seperti ini gitu loh. Apakah ketika mereka sudah lulus sebelum dimulai perkuliahan atau di tengah perkuliahan nanti juga ada ketika libur atau bagaimana pelaksanaannya? Itu kan wajib di awal, sebelum mereka mulai kuliah itu mereka diwajibkan ikut itu. 1 minggu full mereka di secara padang panjang itu untuk membentuk karakter tadi dan kedisiplinan itu. Oke, itu Vidi juga ikut berarti ya? Ikut dong. Apa dampaknya? Ngerasa ini kok militer banget sih? Militer banget. Gimana sih Paling masuk kepalanya gimana? pernah colak gitu. Pernah colak, iya benar. Udah 2 kali Apa video. yang kamu rasakan ikut itu? Video rasain gimana ya? Pertama kali kan agak canggung gitu kan. Iya. Karena wah beda ya ternyata. Biasanya kan kalau di kampus lain kan kalau masuk ya nggak ada pelatihan militernya gitu. benar. Paling ospek. Iya gitu ya. ospek kayak biasa. Tapi ini beda banget, kita dilatih ospek sama tentara sendiri gitu kan. Jadi kita ngerasain gimana sih perjuangan tentara itu, gimana pelatihannya, wah luar biasa. Emang sangat beda Iya. ya dari Pokoknya tapi universitas maupun manfaatnya sangat perguruan besar tinggi sekali yang untuk lain Vidi gitu. ya. Sangat ya? Apalagi mengenai disiplin Kedisiplinan. waktunya kan. Iya. Kita udah pagi itu udah makan, semuanya diatur kita. Makan, semua latihan, wah, keren. Oke, baik Bapak, kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Tetap di Sumber Ranca Barat. Ranca Barat.